Saya Rusdi, Mas Rio, sama Mbak Bella. Mas Rio, kalselnya di mana sih? Saya di Kota Banjarmasin, Pak. Berarti ini wakil kalsel keduanya, Pak. Mbak Bella kan dari Bengkulu tadi, Pak. Dua hal sebenarnya, ini mungkin berupa curhatan dan harapan. Saya dengan Pak Bagus memang satu profesi, sama-sama rimbawan. Tapi beliau konsen di permaduan, saya di wisata. Kebetulan di Tanah Laut sendiri, saya menjabat Kepala Bidang Litbang Mas Hatta. Mungkin Mas Hatta tahu, masyarakat sadar wisata. Dulu tahun 2020 tuh Pak Sandi Uno yang mempioneri berdiri, belum jadi menteri. Nah di sini ketuanya kebetulan mantan Kadis Pariwisata Pak Ismail Fahmi. Kemudian saya ditunjuk Kepala Bidang Litbangnya Mas Hatta. Cuma sampai sekarang itu tidak punya SK, belum dapat SK-nya di Masa Pusat. Kedua juga saya di Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut, konsen juga untuk mengeksplor. Ini ada hubungan sedikit dengan pernyataan Mbak Bella tadi tentang memperkenalkan yang belum terkenal gitu. Dan itu eksplor. Jadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut, saya mungkin lebih konsen tapi kita memang ke ekowisata ya. Jadi daerah apa namanya yang seperti disebutkan Pak Zainal tadi, gunung, hutan, air terjun dan sebagainya. Yang ketiga, saya juga saat ini membina organisasi pegiat wisata yang memang tujuannya juga mengeksplor, mendorong menjadi suatu destinasi yang awalnya cuma potensi menjadi suatu destinasi. Namanya prepare camping. Kenapa prepare camping dipertahankan? Sebenarnya dulu cuma WA group itu. Kawan-kawan anak-anak yang suka kemah-kemahan itu kumpulkan dalam satu web. Kemudian mereka mau jadi komunitas, saya bilang jangan jadi komunitas yang cuma ikut-ikut camping undangan. Enggak. Kita harus punya organisasi yang ada kontribusi dengan daerah. Nah jadi ada tiga yang saya tangani di kedinasan sendiri, dari KPH juga nangan wisata, kemudian di Masata saya juga aktif, kemudian juga ada organisasi sendiri. Curhatan dan harapan saya itu ada dua hal. Yang pertama tentang pernyataan Mbak Bella tadi. Jadi saya pengen di sini kami ya, khusus lingkup kecilnya Tanah Laut saja, sebagai pegiat yang nanti akan mendorong sebuah destinasi, calon destinasi yang mempunyai potensi kami dorong menjadi destinasi, utamanya ekowisata. Yang kedua kaitannya dengan IKM. Kenapa saya di sini berada? Karena saya juga tergabung, alhamdulillah difasilitasi juga sama Mbak Maya dan Pak Kadis, saya masuk di grup IKM. Karena di wisata, sebagaimana Pak Kadis bilang tadi, selalu beriringan antara IKM dan wisata. Nah, kebetulan di Pantai Tabanio itu kemarin, saya pernah usulkan di tiket masuk itu, biar lebih sedikit mahal, nggak apa-apa, cuman sekedar memperkenalkan produk. Ini saya itu ada amplang, ada kerupuk, sebagainya itu dikemas kecil, misalnya anggaplah harga 3.000-an gitu kan. Kemudian tiket dimahalin sedikit, lebih 3.000 dari yang biasa, tapi tiketnya ditukar dengan yang tadi itu. Jadi ketika dia menikmati di sana, kemudian rasanya cocok, dia mungkin mau cari lagi, dia bisa cari di counternya. Jadi sekedar ikut promosinya di tiket. Nah itu yang saya usulkan di Tabanio, tapi mungkin belum dilaksana. Nah kami berharap ya, istilahnya tuh untuk Tanah Laut sendiri kan, untuk kalsel ya, Tanah Laut tuh lengkap, tanah dan laut tadi. Kalau Mas Rio, Mbak Bella ke Loksado, saya juga pernah tugas dalam 4 tahun, jadi ngerti daerah Seluk-Beluk Loksado sampai tempat Thomas Suri bertugas dulu, daerah halus tengah-tengah itu saya ngerti semua, Gunung Merapi di sekitar situ. Itu memang dia tidak punya laut kan, ini cuma gunung, air terjun itu kan, hutan. Sama halnya dengan Tabalong juga yang sedang rame-ramenya seperti Danau Lano ya Pak, Lano segala macam kan. Jadi kebanyakan untuk daerah kalsel kayaknya memang alam, wisata alam. Wisata alam ini, kalau saya berharap itu seperti halnya, saya barusan ngomong sama Mas Sandiko tadi, katanya ada teman-teman dulu yang sering ke Riam Pinang, terus sekarang orang asing nggak mau lagi ke Riam Pinang karena berubah kondisinya. Kalau Pasar Terapung itu kenapa jadi orang asing suka ke sana? Dia tidak merubah apapun di situ. Jadi
nggak ada apa-apa di situ, cuman paling-paling dulunya acil-acilnya udah pakai HP, sekarang sudah pakai HP kan, itu aja. Cuman tetap interaksinya seperti halnya alami seperti dulu. Nah, jadi istilahnya wisata alam itu memang kalau kami berpendapat ya, kami dari pegiat ini tidak terlalu banyak ada perubahan gitu. Artinya janganlah ada misalnya di gunung itu kayak norak-norak yang ada tulisan macam-macam gitu ya. Artinya kami datang membawa rindu apa norak gitu. Ya istilahnya itu kan orang asing alergi banget yang begitu tuh. Ya kan? Coba aja di pasar terapung tulis-tulis gitu, nggak ada lagi orang asing. Percaya aja. Memang dia jual yang alam. Nah, saya pernah ketemu teman ketua Pokdarwis di daerah Kuin, Banjarmasin. Mas Tio tahu itu Kuin. Jadi beliau itu 6 tahun berjuang, tiga orang istrinya sama anaknya yang gadis itu berjuang 6 tahun supaya menciptakan di sana seperti orang ya, seperti orang dia bisa dikunjungi gitu Pak. Karena dia tahu kan daerahnya kumuh, itu air sungai, ada jamban di situ segala macam, mana mau itu kan, cuman beliau berkreasi gitu. Gimana sih caranya? Jadi beliau ketemu saya di Tabanio ngomong gini, sampai itu mudah Pak, alam sudah, tanah laut alam sudah membentuknya, tugas sampean tidak terlalu berat lagi. Saya 6 tahun 3 beranak menciptakan, jadi istilahnya memang diciptakan, kondisi itu di situ diciptakan, dikondisikan. Dia jamban itu dicat, di apa gitu kan, kemudian di pinggirnya dikasih ban, dicat warna-warni supaya lebih menarik. Nah itu memang harus, itu wajib diciptakan, karena kondisinya memang tidak bisa dijual kalau tidak diciptakan. Sekarang mungkin jambannya tidak dipakai tapi tetap dipertahankan. Jadi udah ada WC, udah ada tempat MCK yang lebih higienis, jamban tetap bertahan sebagai anunya, maskotnya. Cuma sekarang dikasih warna-warni gitu. Setelah 6 tahun beliau bisa menggait yang lain. Kemudian sekarang katanya beliau sudah maju di situ. Ada Pemprov, pemerintah kota mau rapat dinas apa segala bisa ke sana, ada KP-nya segala macam. Nah itu yang kami di sini bersyukur itu tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi terlalu ini untuk tanah laut, karena alam sudah memberikan hal yang anugerah yang luar biasa untuk tanah laut. Zainal aja sudah betah di sini ya. Nah jadi harapan kami tadi itu, karena Mbak Bella sudah mengungkapkan bahwa kami akan mempublish istilahnya yang belum teristilah kan, seperti halnya misalnya Pantai Takisung lo sudah tahu kan, di Padang Liwar. Nah Padang Liwar misalnya kalau, nah ini kebetulan tanggal 20-21 ini Liwar. Itu namanya Suci yang di Fun Camping itu, mungkin tahu Mas Rio, yang Jalan Pangeran tuh. Dia mau bikin konten YouTube di Padang Liwar Pak. Jadi mau datang, cuma kebetulan kita barengan ke Semadungan. Jadi dia mau bikin konten, tapi saya minta ke mereka kawan-kawan di sana untuk sedikit berinteraksi dengan Mbak Suci itu supaya dia kasih saran apa sih yang kurang gitu. Cuman memang saya berharap untuk dipertahankan kondisi alamiahnya. Jadi kita beda dengan Banjarmasin yang diciptakan tadi. Kita memang sudah alamiah. Menjaga gitu ya. Iya. Saya tergelitik tadi dengan Mas Andiko bilang, ada orang asing ke Riam Pinang beberapa tahun yang lalu, sekarang nggak mau lagi karena ada tanaman sawit. Karena alamnya sudah berubah. Nah itu dia. Jadi mungkin tadi tidak disebut duta ya, apa namanya istilahnya tadi? Region ya. Saya memang baru pertama dengar Pak ada region ini Pak. Ini bukan duta. Kalau duta kan dia bisa bawa-bawa itunya kan. Nah, kami berharap kalau nanti nanti bisa ketemu Kemenparekraf, ya istilahnya kami minta sharingnya. Karena dulu sharing pengetahuan atau mungkin bahkan pendanaan kalau bisa ya. Karena di tahun 2021 kemarin kami ada dapat di link websitenya itu pengajuan proposal memang tidak banyak. Kalau di sisi keproyekan sih duit 200 juta enggak ada apa-apanya. Tapi mungkin dengan 200 juta ke bawah itu untuk yang ekonomi kecil ini untuk membangun wisata mungkin terasa besar gitu. Nah itu ada 6 kemarin yang saya ajukan via Masata, masalah wisata, tapi memang tidak ada yang tembus. Karena kebetulan syaratnya memang sudah terlalu banyak sih, syarat yang
utamanya itu sudah 2 tahun katanya, sudah 2 tahun, minimal 2 tahun dijalankan gitu. Nah yang 6 ini memang ada yang sudah 2 tahun tapi di sisi ini terkendala di perizinan, jadi akta-akta notaris segala macam itu baru dibikin sekarang, jadi akhirnya terhitung sekarang gitu kan. Sekarang nggak bisa lagi dihitung mundur, kayak sekarang namanya NIB itu online di OSS, jadi nggak bisa misalnya tahun 2020 dibikinkan, nggak bisa sekarang ini memang tanggal sekarang. Jadi itu kemarin yang jatuhnya, padahal 6 proposal masuk, salah satunya Gunung Katunun di tempat Mas Basir gitu. Cuman jadi harapannya memang pada kesempatan ini sebenarnya saya bersyukur sekali ketemu kalian berdua ini, apalagi dua-duanya wakil Kalsel kan Pak. Satu dari tanah laut kan. Tanah laut kedua-duanya. Satunya Banyumasin, satu tanah laut. Jadi Kalsel ini seperti Pak Kadis bilang tadi belum masuk di PN itu kan. Nah kami berharap di situ bisa masuk, bisa artinya supaya beriring. Jadi di sini dinas pariwisata dengan dinas perindustrian tenaga kerja juga nggak capek lagi istilahnya mensinkronkan kegiatan gitu kan. Kami sih backup terus. Kalau kami sih soal eksplorasi, soal menggali potensi, kami siap ya kan. Tenaga kami yang masih muda-muda juga siap untuk melakukan ekspedisi atau apa, siap aja. Nah satu sisi lagi yang menjadikan kendala, seperti Pak Jenal bilang, sebenarnya kita banyak punya potensi, sangat banyak. Tapi itu tadi, akses untuk menuju ke sananya yang agak susah. Mungkin di akhir pekan kami dengan Pak Kadis kan ke Riam Adungan. Riam Adungan itu desa paling ujung dari Kabupaten Tanah Laut. Mbak Maya sendiri sudah berapa kali ke sana, tahu persis bagaimana kondisi alamnya. Pak Kadis apalagi beliau sudah pernah jadi camat di situ kan, jadi tahu persis kalau potensi sangat besar. Kemudian Pak Camat yang baru ini kemarin ekspedisi 2 hari untuk cari apa gitu loh sama perangkat desanya tuh, ketemu juga air terjun segala macam. Cuman kan ya inilah susahnya, accessibility-nya itu yang susah. Nanti kalau misalnya DPN-nya yang bilang Pak Kadis tadi dapat itu kan bisa Pak kita selusuri lah, anggaplah di sisi mana kita bisa buka aksesnya, kemudian fasilitasnya istilahnya tuh kenyamanan orang berwisata. Saya berpendapat gini, Mas Tio, potensi yang besar itu ada 2 sisi. Yang potensi keindahan alam yang besar itu ada 2 sisi usernya. Pertama, kalau dia bergeopetualang itu memang dicarinya, memang dicari-cari yang bisa bertualang. Tapi kalau dia yang memang cuma mau wisata, susah nujunya gitu, nggak bisa, nggak mau dia ke situ. Nah dari sisi itu nanti 2 hal juga yang muncul. Kalau di sisi petualang kita pasarin untuk para petualang, mereka tidak akan bersering-sering ke sana kan. 1-2 kali udah cukup, dia cari tantangan baru lagi. Nah tapi kalau wisatawan yang kita tuju untuk konsumennya, mereka akan mencari sesuatu yang berulang-ulang. Nah mencari sesuatu yang berulang-ulang inilah didukung oleh accessibility yang saya prediksi memang seperti itu. Kalau aksesnya susah, dia tidak akan berulang-ulang ke sana. Bahkan dia tidak rekomendasikan orang untuk ke sana lagi. Nah itu, ya kendala kita di Tanah Laut ini utamanya ya. Tidak seperti di Loksado itu. Di Loksado sudah lama orang kenal. Jadi jalan segala macam itu sudah bisa. Nah untuk Tanah Laut ini paling pantainya yang udah lama. Cuman untuk wisata alamnya kan paling Bajuin yang lebih dulu itu pun baru sekarang lagi terangkat. Saya dulu tahun 90-an sudah lumayan, habis itu meredup, baru sekarang lagi terangkat. Nah jadi harapan kami untuk yang ini, pertama tadi bantu kita untuk mendorong potensi tadi menjadi suatu destinasi. Yang kedua juga itu tadi, kalau bisa tembus ke Menparekraf itu, nanti kita bisa mengaksesnya itu. Yang ketiga, memang sinkronisasi antara IKM dan wisata itu harus terjalin. Karena apa? Karena dari wisata itulah produk ini akan terangkat
Ya, seperti halnya kami kemarin sama Pak Kadis malam 17-an ada di Bukit Puncak Pancuran, Desa Galam. Itu di situ ada penghasil gula merah, kebun buah yang duriannya itu juara 1 kontes durian 2 tahun berturut-turut. Nah itu kalau kita orang sini aja kan biasa aja menanggapnya. Kalau orang luar yang datang kan itu suatu hal yang bagi kita suatu hal yang luar biasa kan. Kalau orang luar Banjarmasin tahu, oh ini durian yang paling harus di sini nih kan, dia berulang ke situ. Gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa saya sependapat sekali dengan Pak Kadis. Memang keduanya itu tidak bisa dipisahkan bagi dua mata uang itu. Produk itu akan mengundang orang untuk berwisata, dan juga destinasi wisata yang bagus juga akan mendorong orang untuk membeli produk tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi yang mengenai tadi ada coretan-coretan di pohon, Iya. ada ukiran-ukiran atau mengenai hal itu. Bukan coretan ya, tapi ditempatkan, disengaja ditempatkan. Disengaja. Bukan kalau coret-coret itu dilarang. Oke. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu, kalau sharing dengan finalis lain ya Pak ya, itu menjadi satu strategi untuk mereka datang lagi. Cuman pasarnya terbatas. Ya, jadi paling milenial. ya, jadi kita yang memang harus memfasilitasi itu. Bahkan di luar negeri ada yang namanya wisata yang gembok itu. Gembok yang dinamain sampai sepanjang jalannya gembok itu. Cinta itu jembatan Ya, itu jadi mereka akan datang lagi apakah gembok saya masih ada atau apa. Sama memang salah satu kemarin ada juga sharing sama apa ya, kalau dibilang tokoh masyarakat juga lah, tapi mengenai pariwisata. Jadi mereka itu menstrategikan bahwa bagaimana cara mereka itu datang lagi dengan cara, ini contohnya yang diberikan oleh Bapak itu ya. Jadi Bapak itu mencontohkan misalnya mereka ke Pulau Bakut, turis ini ke Pulau Bakut diberikan sebuah pohon yang kecil, terus ditanam lagi, terus diberi nama. Nah, mereka akan datang lagi untuk melihat pohonnya tadi. Mereka akan berkunjung terus untuk melihat karena ada tujuan. Nah, menurut saya pribadi itu memang, misalnya memang kita lakukan itu, kayaknya kita bisa mengundang terus wisatawan untuk datang. Karena mereka punya tujuan datang bukan cuma sekadar berwisata aja, cuma mereka memang ada yang mereka tinggalkan yang menjadi sebuah kenangan bagi mereka. Itu sudah, itu namanya pola asuh pohon. Itu sudah ada. Lagi buah-buahan kan, dinamai punya dia, nanti suatu saat dia metik buahnya sendiri. Ya. Dan mungkin ada cara lain nanti untuk mereka datang lagi, bukan kalau itu kan dalam konteksnya pohon ya. Mungkin nanti ada yang konteksnya yang bisa dipakai untuk di pantai misalnya, atau di tempat destinasi yang memang strategi itu menyesuaikan di tempat destinasinya itu. Kreasi. Ya, kreasinya untuk mereka datang, karena kan di Sabta Pesona pun ada salah satunya kan kenangan. Nah, itu yang menjadi faktor terpenting agar wisatawan itu datang lagi. Karena mereka, kalau mereka punya kenangan bagus, mereka akan datang lagi. Tapi kalau mereka pas datang memiliki kenangan yang tidak baik, nah mereka akan nggak bakalan datang. Ya kayak sampah tadi. Ya, itu yang memang PR. Jadi kenangan sampai Kalau itu sudah, kalau di wisata alam itu wajib kita bekali kantong plastik sampah itu. Ya. Jadi yang hadir pun diinduksi dulu wisatawan. Biasanya barang bawaan apalagi yang bersifat botol dan plastik itu dihitung malah. Jadi kembalinya harus segitu lagi. Bukan di situ saja Jadi kah? dibuat ke kantong tadi yang dikasih bawah itu. Dan kemarin juga ada temen datang ke Kalimantan Selatan untuk, dia memang hobinya untuk trekking, cuma sekaligus berwisata ke pantai atau yang lainnya. Nah, keluhan mereka sama, dan mereka mengeluhkan itu, memberikan masukan kepada saya pribadi
mengenai sampah itu, karena ada beberapa temennya yang memang mereka bilang, kalau orang Banjar bilangnya jarah lah untuk datang, karena aku datang ke sini hendak bikin konten tapi jadi kada bisa kayak itu jadinya karena ada gangguan itu. Nah jadi misalnya yang kata Pak Jainal ya tadi ya, apakah tour and travel menjadi salah satu penguat untuk wisatawan datang? Sebenarnya iya, tapi kita harus membenahi wisatanya dulu untuk menarik wisatawan. So, saya pribadi, saya marketing di tour and travel di Banjarmasin. Jadi saya juga mau bikin tour di Kalsel sendiri. Saya bingung kalau destinasi wisatanya tidak menarik perhatian orang luar untuk datang ke kita. Bahkan orang lokal pun, ngapain sih aku ikut tour and travelnya, turnya di Kalsel sendiri, ya nanti ada apa hal menarik yang buat mereka gitu. Aku juga bisa kok datang sendiri kalau halnya gitu-gitu aja gitu. Jadi PR-nya gimana memberikan kesannya itu kepada mereka. Kita cari yuk.